Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andri Tatum. Saya ingin sedikit membagikan ilmu kepada teman-teman, share tentang bagaimana cara mengatasi AC Daikin yang tidak mau hidup outdoornya. Di sini saya punya grup, kemudian di salah satu grup saya bertanya tentang AC Daikin. Jadi dia punya AC Daikin yang nggak bisa nyala outdoornya. Langkah yang dilakukan sudah bagus, sudah dicuci AC-nya, kemudian freonnya juga normal, nggak ada kendala, namun outdoornya tetap nggak bisa hidup. Apa sebenarnya masalahnya? Saya akan jelaskan di dalam video ini pelan-pelan. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik, nggak bisa teman-teman buru-buru, harus pelan-pelan. Kalau teman-teman pelan-pelan, teliti, tenang, nanti akan ketemu masalahnya di mana. Tapi kalau buru-buru, nanti malah lama. Dan bisa jadi yang tadinya masalahnya ringan bisa jadi berat. Makanya saya sarankan untuk teman-teman pelajari video ini pelan-pelan, jangan buru-buru. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan segera dilunasi utang-utangnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya, jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya bertemu sebuah kasus di dalam grup yang saya bimbing. Ya. Jadi di sini dia punya AC Sanken, AC Daikin. AC Daikin AC-nya nggak bisa nyala outdoornya. Padahal yang sudah dilakukan adalah sudah dicuci AC-nya, kemudian freonnya juga normal, tapi AC-nya tetap outdoornya nggak bisa hidup. Ini juga bisa dipraktekkan untuk kejadian AC per 3 menit mati. Jadi suhu teman-teman udah di setel suhu normal 16 derajat. Terus modenya sudah bener ya, mode cool ya, mode dingin. Tapi dia per 3 menit outdoornya mati, per 2 menit mati, per 1 menit mati. Jadi kalau seperti itu kan AC yang harusnya ruangannya udah dingin, dia nggak dingin. Karena luarnya mati, outdoornya mati. Pertama teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah buka cover indoor ya. Ingat teman-teman, teliti dan pelan-pelan kuncinya. Di sini nanti teman-teman akan ketemu seperti ini teman-teman. Kok video ya? Oh video sih. Oh enggak. Di sini namanya evaporator teman-teman ya. Ini namanya evaporator, kemudian ini modul. Ini namanya modul nih teman-teman. Bagian ini modul, ini evaporator. Nanti teman-teman perhatikan di sini teman-teman. Jangan sampai ada kabel yang putus. Oke, kita lakukan hal yang mudah dulu. Gak usah buru-buru. Karena di dalam AC itu banyak sekali kabel-kabel yang ukurannya kecil. Kabel-kabel yang ukurannya kecil, jadi nggak selalu besar dia. Nah, dengan ukuran kecil itu biasanya sering ada tikus yang masuk, kemudian cicak, dan gigitin tuh kabel. Sederhana sekali teman-teman. Yang penting kuncinya teliti. Kalau teman-teman ketemu kabel yang putus, sambung dulu. Oke? Disambung dulu. Colokannya cabut dulu ya. Ntar teman-teman setrum lagi. Ini colokannya cabut dulu nih. Colokannya cabut dulu. Colokannya cabut terus teman-teman cek, dibuka covernya, dicek. Kalau titik bautnya di sini nih teman-teman. Kalau nggak tahu. Tapi kalau teman-teman yang jiwa megaper, jiwanya ingin tahu gitu, pasti paham lah. Di sini ada 2 baut teman-teman, tinggal dibuka aja. Kemudian kalau Daikin biasanya ada 4 baut, dibuka aja. Kalau misalnya dia 2 ya silahkan dibuka 2 biji. Kalau 4 ya silahkan dibuka 4 biji. Oke, setelah dibuka nanti teman-teman akan ketemu seperti ini.
Perhatikan benar-benar kabelnya dulu, fokus ke kabel. Jangan sampai ada kabel yang putus. Kalau ketemu kabel yang putus, sambung. Sambung, nyalakan lagi AC-nya. Apakah udah ada perubahan? Apakah AC-nya udah normal? Kalau sudah normal, berarti masalah selesai. Teman-teman sudah bisa berhasil ya menyelesaikan kasus ini sendirian tanpa manggil call center pusat Daikin. Lu manggil pusat Daikin lumayan, bisa ratusan ribu teman-teman. Seperti ini. Kemudian saya sudah buka covernya Mas Andre, tapi masih enggak. Dan saya cek kabel aman, nggak ada yang putus. Ada satu kabel yang putus sudah saya sambung, tapi tetap di outdoornya itu nggak bisa nyala. Solusi gimana Mas Andre? Nih teman-teman. Teman-teman di sini cari di sini ya, di area sini nih. Bentar ini. Kayak gini dulu kali ya. Nanti di sini teman-teman cari barang atau spare part yang bentuknya seperti ini, teman-teman. Nih di sini nih ya. Ini nanti di sini deh nih. Di sini ada di sini dan ini. Naruhnya di sini teman-teman nih. Di sini dan di sini. Atau di sini. Itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini di semua AC kebanyakan pasti ada barang ini. Spare part ini namanya apa? Ini termis. Saya kasih gambaran sederhananya dulu biar teman-teman paham ya. Ini namanya termis pipa. Apa itu termis pipa, Mas Andre? Termis pipa adalah alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya freon. Jadi kalau freonnya teman-teman 100%, dia akan mendeteksi kalau si freon masih 100% dan menyuruh outdoor untuk hidup. Kalau freon teman-teman kondisinya 10%, dia akan mendeteksi kondisi freon tersebut dan menyuruh sistem untuk mematikan si outdoor. Cuma kacaunya kadang alat ini suka error. Jadi maksudnya udah kita coba seperti itu tapi tetap error. Ini nanti kita bahas. Terus yang kedua, ini namanya termis udara. Apa itu termis udara, Mas Andre? Termis udara atau pentil korek atau ada yang bilang termis mata kucing, ini fungsinya adalah untuk membaca suhu ruangan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nyetel di remote setelnya 30 derajat, maka alat ini akan bekerja di titik 30 derajat. Jadi kalau sudah 30 derajat, dia akan mematikan sistem, mematikan outdoor. Akan menyuruh sistem untuk mematikan outdoor. Kalau misalnya teman-teman setel di suhu 18 derajat, dia akan menyuruh outdoor mati di suhu 18 derajat. Kalau teman-teman setel 20 juga seperti itu. Jadi dia bekerja berdasarkan remote, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyetel remote, pasti dia akan menyuruh si outdoor. Dia bekerja berdasarkan remote. Kalau tembaga bekerja berdasarkan tekanan freon, kondisi freon. Kemudian apa yang kita bisa ambil simpul dari kejadian AC Daikin ini adalah ininya bermasalah, teman-teman. Ini nih. Ini termis pipanya sudah error. Termis pipa error biasanya kalau dibelikan yang baru suka harus asli atau jarang ada barang ini. Tapi saya punya solusi gimana caranya agar teman-teman cukup bermodalkan 200 perak. Gak nyampe 1000 perak, teman-teman, 200 perak. Itu AC-nya bisa normal kembali. Caranya bagaimana? Ini teman-teman potong. Jadi dipotong ya. Nah, dipotong seperti ini. Nanti akan ada dua kabel, teman-teman. Ada dua kabel di sini. Nanti kan dua kabel di sini seperti ini nih. Enggak. Kan bentuknya seperti ini, pipa tembaga teman-teman ya. Nah, nanti di sini ada apa namanya nih? Ada dua kabel ya kan? Ada dua kabel. Nanti teman-teman ganti ininya dibuang nih. Terisifanya dibuang, diganti sama ini, teman-teman. Diganti sama ini. Ini apa namanya, Mas Andre? Ini namanya resistor. Bisa dicari di tukang servis tukang spare part. TV banyak. Di online juga ada, di mana-mana ada ini.
Ini teman-teman cari dengan ukuran 20. Nih ada ukurannya teman-teman. Saya sudah siapkan. Ini cari yang ukurannya 22 kilo atau 10 kilo atau 15 kilo sarang satu teman-teman ya. Ini satunya 200 perak. Kalau teman-teman cari itu harganya, ini saya dapat info kemarin dari salah satu murid saya. Dia beli 5 teman-teman. 5 1000 perak. Jadi 1000 dapat 5 teman-teman. Murahnya kan. Cuma 200 perak aja. Ini malah lebih parah lagi teman-teman. Lebih murah lagi 100 perak. Oke. Nah ini nanti kan ada 2 kabel deh teman-teman ya. Ada 2 titik kan kalau resistor itu ya. Ini gambar resistornya. Nah ini titik. Kita anggap ini titik. Bentar. Kita anggap ini titik A ya. Nah, jangan yang di sini dong. Nah di sini. Kita anggap ini titik A. Dan ini titik B. Nah, ini dipasangkan ke kabel yang tadi teman-teman potong. Jadi kan termosipanya dibuang. Kemudian digantikan ke ini. Selanjutnya disolasi hitam. Saran saya disolder biar lebih kenceng. Kalau nggak ada solder ya dipasang yang kenceng dan disolasi hitam. Naruhnya di mana Mas Andre? Bebas. Terserah teman-teman mau di evap bisa, di modul bisa. Tapi saran saya di modul. Di modul biar lebih aman. Di dalam modulnya itu. Jadi lebih aman. Tapi mau taruh di mana juga bebas. Seperti itu nanti ukurannya bisa di screenshot nih teman-teman ya. Ini ukurannya ini saya kasih tahu kepada teman-teman. Nah, ini silahkan di screenshot. Ini untuk Daikin ada 22, ada 10 dan ada 15 kilo Ini bisa teman-teman dapatkan di online ada, di tukang servis TV juga ada. Seperti itu. Kemudian setelah saya beri bimbingan kepada murid saya itu, dia mengerjakan dengan baik. Alhamdulillah hasilnya pun memuaskan. Bisa dilihat di sini teman-teman ya. Ini adalah chat yang ada dalam grup saya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah seperti ini. Jangan lihat ini, ntar teman-teman pusing. Termis ganti resistor bisa berfungsi normal sesuai ukuran. Cuma ada kendala ketika relay on nggak sampai ke jalur power sinyal, ternyata ada yang putus jalurnya. Jadi bapak ini kurang teliti, ada jalur yang putus. Makasih Mas admin atas infonya, makasih Mas Andre. Jadi intinya kasusnya sudah selesai. Sangat simpel teman-teman ya, hanya bermodalkan 200 perak. Teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini. Ini adalah salah satu grup yang saya bimbing. Intinya teman-teman kuncinya adalah teliti. Yang pertama cek dulu kabelnya, kemudian kalau ada yang kendor ya kencengin, dan dengan hal ini insya Allah masalah teman-teman bisa selesai. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Intinya teliti dan tenang. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik, dengan sempurna, dan tanpa kendala. Saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.